Lanjut, kita sudah terhubung dengan Kudri Sitompul, pakar hukum pidana, dan juga nanti akan bergabung bersama kita, kuasa hukum Jessica Wongso, Hidayat Bustam. Selamat sore Pak Kudri. Selamat sore. Baik Pak, ini kabar mengejutkan, tiba-tiba hari ini Jessica bebas bersyarat. Nah ini bisa dijelaskan Pak, sebenarnya proses hukumnya seperti apa? Padahal awalnya vonisnya 20 tahun. Ya, menurut ketentuan perundang-undangan, ya Undang-Undang mengenai pemasyarakatan dan peraturan pemerintah beserta peraturan Menteri Hukum dan HAM, maka setiap narapidana yang telah menjalani hukumannya 2/3 itu dapat mengajukan pembebasan bersyarat atau sering dikenal sehari-hari PB. Nah, dalam kasusnya Jessica, ini dia sudah menjalani hukuman 8 tahun, sedangkan Jessica itu dapat remisi 58 bulan, kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau kita jumlahkan antara 8 tahun dengan jumlah remisi yang dimiliki atau yang dimiliki Jessica itu sudah 14 tahun, berarti sudah melebihi 2/3. Ya, jadi dari syarat objektifnya sudah memenuhi syarat. Artinya Jessica lebih dari 2/3. Nah, sekarang syarat subjektifnya, apakah selama dalam mengikuti program pemasyarakatan, apakah Jessica mempunyai catatan yang baik atau tidak? Nah, kalau mempunyai catatan yang baik, tentu dia akan diberikan pembebasan bersyarat. Nah, kalau tidak, gitu. Nah, jadi kalau Jessica dalam kasus ini diberikan pembebasan bersyarat, berarti syarat objektif dan syarat subjektifnya sudah terpenuhi. Jadi menurut saya kira pembebasan bersyarat Jessica sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik, tapi untuk bebas bersyarat ini biasanya setelah Jessica keluar dari penjara, apakah memang ada lagi aturan-aturan yang harus diikuti oleh Jessica? Misalnya tidak boleh keluar negeri ataupun Jessica hanya bisa berada di wilayah tertentu atau seperti apa Pak Kudri? Oh, nggak bisa. Dia tidak ada ketentuan seperti ini. Tapi biasanya sebelum mengikuti program bersyarat, seorang itu akan dia dilakukan asimilasi, ya. Jadi ada beberapa hari boleh pulang, kembali lagi. Tapi kalau sudah mengikuti program asimilasi, yang bersangkutan tidak ada syarat-syarat lain kecuali di dalam masa percobaan yang berapa bulan itu dia melakukan lagi tindak pidana, itu bisa pembebasan bersyaratnya itu dicabut. Baik, adakah perkara-perkara khusus Pak yang bisa mengajukan tadi jika sudah menjalani 2/3 hukuman baru boleh bisa mengajukan bebas bersyarat? Misalnya ini kan untuk kasus pembunuhan berencana, apakah juga kasus-kasus lain juga bisa mengajukan bebas bersyarat ini? Saya kira semua ketentuan ini diberlakukan umum gitu, kecuali untuk tindak pidana korupsi dan terorisme, dan narkoba. Itu yang tiga tindak pidana itu yang tidak diberikan pembebasan bersyarat atau PB. Selebihnya semua tindak pidana dapat diberikan, ya, kecuali hukuman seumur hidup. Tentu nggak, seumur hidup itu tidak akan dapat remisi. Baik, ada juga rencana dari tim kuasa hukum yang akan mengajukan peninjauan kembali. Karena mereka juga menilai bahwa mereka punya novum atau bukti baru dalam kasus ini. Untuk mengajukan peninjauan kembali, proses hukum yang harus dilalui dan berkas yang harus dilengkapi, apa oleh tim kuasa hukum, Pak Kudri? Ya, saya kira menurut ketentuan PK, itu dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Nah, dalam kasus ini, Jessica, dia mempunyai legal standing karena dia sendiri yang mengajukan, bukan ahli warisnya. Nah, mengenai syarat-syaratnya, ya itu bergantung kepada penasihat atau yang bersangkutan, saya kira, tapi ini penasihat hukumnya. Karena PK itu kan ada 3 syarat. Satu, karena ada keadaan baru atau novum. Kedua, karena ada bertentangan suatu putusan dalam objek yang sama. Yang ketiga, ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh hakim.
Jadi kekeliruan itu baik dari hukum materialnya maupun hukum formilnya. Nah, saya nggak tahu dalam kasus Jessica dari 3 syarat itu syarat apa yang akan diajukan oleh penasihat hukumnya. Demikian. Baik, kalau Pak Kudri sendiri kami yakin juga pasti mengikuti kasus Mirna ini dan Jessica Wongso ini pada tahun 2016 lalu, Pak. Tapi kan pada saat persidangan hakim juga tidak menemukan bukti bahwa Jessica menuangkan sianida ke kopi Mirna. Lantas apakah ini juga bisa menjadi salah satu hal yang dituangkan dalam peninjauan kembali sehingga memuluskan persyaratannya nanti? Bisa saja itu yang memenuhi syarat yang saya katakan yang ketiga, bahwa ada kekeliruan atau salah menerapkan hukum, itu bisa gitu ya. Tapi ya itu tergantung argumentasinya, karena kalau kita kembali lagi ke pertimbangan hakim pertama, itu kan hakim ya berdasarkan pasal 183 KUHP, dia kan mempunyai keyakinannya dia itu harus minimum 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 KUHP. Jadi tidak semata-mata tidak harus ada saksi ya yang harus ada saksi. Itu hakim bisa menggunakan petunjuk. Petunjuk itu kan adalah keadaan-keadaan yang terungkap ya yang ada di persidangan yang didasarkan keterangan saksi, keterangan ahli atau barang bukti. Jadi petunjuk itu bisa. Jadi tidak harus harus ada saksi. Karena saksi itu kan salah satu alat bukti. Tapi kalau misalnya ada keterangan ahli dan petunjuk, saya kira ini. Jadi kalau memenuhi syarat minimum 2 alat bukti, saya kira sudah dipenuhi. Itu kan bergantung keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu tentu tidak bisa di-challenge ya. Tapi kalau misalnya ada kekeliruan dalam penerapan pembuktian bisa, tapi kalau dilawan atau di-challenge mengenai keyakinan hakim, tentu itu hak subjektifnya hakim yang nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Itu nggak bisa, karena hakim itu mempunyai kemandirian dan kebebasan di dalam mengambil keputusan. Demikian. Baik, untuk keterangan dari saksi ini, nanti saksi siapa yang bisa menyampaikan keterangan mungkin dalam persidangan peninjauan kembali? Apakah memang kita tahu kasus ini juga kembali mencuat setelah dicuplik menjadi film dokumenter di salah satu platform untuk menonton film di digital seperti itu? Apakah keterangan-keterangan dari situ juga bisa dikutip untuk kemudian dimasukkan dalam berkas untuk mengajukan peninjauan kembali nantinya, Pak Kudri? Kalau dari saksi alibi, ya kan? Tentu saya kira sulit, karena pada saat kejadian Jessica itu ada di situ. Nah, kecuali ada saksi yang menunjukkan bahwa yang memasukkan racun itu bukannya Jessica, ada pihak lain. Nah, itu bisa kalau itu dengan bukti, atau mau diajukan ahli, bisa saja ya, ahli yang tapi ahlinya itu dengan syarat tidak pernah diajukan pada saat persidangan yang lalu, dan subjeknya atau materinya itu yang belum pernah dipermasalahkan. Kalau sudah dipermasalahkan, kemungkinan akan ditolak keterangan ahlinya itu. Jadi keterangan ahlinya itu harus genuine, harus baru ya dari apa yang belum pernah diinginkan gitu. Jadi kita kan nggak tahu apa yang mau diajukan oleh penasihat hukumnya, ahli atau saksi atau dokumen atau foto atau lain ya, atau bisa menggunakan argumentasi ya, suatu argumentasi bahwa hakim salah menerapkan hukum materialnya maupun hukum formilnya. Demikian. Baik, ini kan memang peninjauan kembali masih dalam bentuk rencana, tapi nanti seandainya sidang dilanjutkan dan kemudian akhirnya permintaan peninjauan kembali ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung, siapa di sini yang namanya dipertaruhkan dan juga diragukan, artinya jadi kemudian diragukan oleh masyarakat, apakah pihak kepolisian, kejaksaan atau hakim? Ya, kalau kita mengikuti tentu ini bukan hanya kita menyalahkan pihak, tapi memang
pasti yang bertanggung jawab paling akhir itu hakim. Tapi hakim itu kan yang saya katakan tadi, dia mempunyai keyakinan. Nah, permasalahannya keyakinan yang dibangun atau keyakinan yang diperoleh keyakinan yang didapat hakim itu apakah dibangun karena pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum, dan penuntut umum itu misalnya juga berdasarkan berkas atau berkas yang kita diajukan oleh penyidik. Nah, misalnya yang dipermasalahkan pada waktu itu adalah alat bukti CCTV, karena alat bukti CCTV-nya itu kebetulan dilihat katanya detiknya itu ada yang hilang gitu, ya kan? Jadi kita nggak tahu apa yang mau dipermasalahkan, apakah itu masuk yang ya? mau Masuk ya? Yang itu halo. Iya, silakan Ya. Pak Kudri dilanjutkan. Ya. Jadi kita nggak tahu apa yang mau dibangun argumentasi oleh penasihat hukumnya. Ya itu kan kita hanya memperkira kira-kira apakah itu yang saya katakan, misalnya dulu hakim karena mendapat keyakinan dari alat bukti yang tidak lengkap, demikian. Bisa saja kita nggak tahu apa yang akan diajukan oleh apakah itu atau yang lain. Baik, Pak Kudri, kita juga sudah terhubung dengan kuasa hukum Jessica Wongso, Hidayat Bustam. Mas Hidayat, kapan rencananya akan mengajukan PK, Mas Hidayat? Halo, selamat sore, Kristen. Pak Kudri, apa kabar Pak Kudri? Baik, Pak Hidayat. Ya. Baik. Iya, nggak ketemu. Ya, silakan Pak. Halo. Baik, Pak Hidayat, kami sepertinya belum mendengar suara Anda. Pak Hidayat, kapan rencananya akan mengajukan PK? Halo. Iya, kami sudah bisa mendengar suara kami, Pak. Oke. Gimana? Kapan rencananya akan mengajukan PK, Pak Hidayat? Begini ya, kita untuk PK-nya itu kita akan sudah persiapkan itu kira-kira 1 minggu lagi lah. Tapi hari ini kita sangat sukacita berada ya, karena Jessica bersyarat. Jadi kita bersumber dengan keluarga ya, dan juga Jessica juga masih sedikit blank ya, karena pada saat dia keluar tadi juga dia melihat dia nggak ngenalin saya juga begitu, pasti lihat perhatiin baru sadar gitu, karena saya ya, sudah bebas gitu loh. Dan juga kita sebagai kuasa hukumnya dan ibu lah sangat haru ya, artinya saya juga bertanya, iya ya, udah keluar ya, dari berapa minggu yang lalu ya, karena untuk persyaratan untuk bebas bersyarat, yang diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masa putusan pidana yang kemarin dipotok yang 20 tahun itu. Karena itu, kalau untuk masalah PK, baik, Mas Hidayat masih bergabung bersama kami? Baik. halo. Mas Hidayat, silakan dilanjutkan. Baik, pemirsa, kami mohon maaf, sambungan dengan Mas Hidayat sepertinya sinyalnya kurang bagus. Saya lanjutkan ke Pak Kudri. Pak Kudri, saat ini memang tadi ternyata berkas masih akan dikumpulkan seperti itu rencananya. Nah, untuk novum nanti yang akan diserahkan oleh tim kuasa hukum kepada Mahkamah Agung, yang bisa menjadi pertimbangan hakim untuk kemudian novum-novum ini diterima, biasanya buktinya berbentuk apa? Iya, yang saya katakan tadi bisa berupa keterangan seorang saksi ya. Jadi saksi yang tidak pernah tidak pernah dihadirkan, dan pada saat yang lalu saksinya itu sulit ditemukan, bisa dihadirkan itu ya. Ini saksi ya, jadi saksi fakta ya, jadi saksi fakta yang menunjukkan ya, katakanlah bahwa selama Jessica duduk ya menunggu Mirna
Ya, sampai Mirna datang itu, dia yakin bahwa Mirna itu tidak melakukan itu. Dia bisa memberikan keterangan itu. Atau ada orang yang tahu, ya, yang memasukkan racun itu ke dalam gelas atau kemasukkan ke dalam sedotannya, ya kan? Kita nggak tahu. Jadi kan bisa saja racun itu, cyanida itu, ya sudah dimasukkan ke dalam gelas atau di dalam sedotannya, gitu loh. Nah ini yang Nah kemudian mungkin saja ya saksi yang itu kan misalnya yang menyatakan sebenarnya Jessica itu dia tidak melakukan apapun yang seperti saya katakan tadi. Nah, atau misalnya mengajukan ahli, ya kan? Ahli itu misalnya tentu tidak bisa mengajukan data yang baru kecuali ada data yang lama yang tidak pernah diungkapkan gitu. Tetapi memberikan pertimbangan bahwa jumlah cyanida yang diketemukan di Iya, silakan Pak Kudri. Jumlah kandungan cyanida yang ada di dalam lambung itu tidak menyebabkan kematian. Bisa saja kita nggak tahu. Jadi kembali lagi, apakah yang akan diajukan oleh penasihat hukumnya Jessica itu berupa saksi fakta yang tadi saya katakan orang-orang yang itu, atau ahli, atau memberikan argumentasi ya untuk menyatakan hakim ya baik di tingkat pertama banding maupun kasasi itu selalu menerapkan hukum, baik hukum material maupun hukum formilnya. Jadi saya kira kalau memang saksi itu saya katakan ya itu tadi dia mau saksi itu yang dia nggak tahu ya saksi apa lagi yang belum terungkap di dalam perkara ini. Baik, saya ke Mas Hidayat. Mas Hidayat, novum apa yang dimiliki oleh tim kuasa hukum untuk mengajukan PK nanti? Baik, pemirsa, mohon maaf ternyata sambungan kami ke Hidayat Bustam, kuasa hukum dari Jessica Wongso terputus. Terima kasih Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami, dan juga tadi Mas Hidayat Bustam sempat bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu Pak Kudri.